Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 26 Oktober, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Iskak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak awal Injil Lukas, Allah telah menetapkan Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Namun demikian, penulis Injil Lukas juga tidak segan-segan memperingatkan bahwa tidak semua orang akan menerima keselamatan ini. Pilihannya tegas, bahkan cukup mengerikan, bahwa untuk memperoleh keselamatan, kita harus berjuang melalui pintu yang sesak. Dari gagasan pintu yang sesak, penulis Injil Lukas beralih ke gagasan pintu yang akan ditutup. "Tuan, bukakanlah kami pintu," teriak mereka. Dan jawaban yang mereka terima cukup mengejutkan. "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi sebagian orang beriman pada masa sekarang ini, yang semakin sekuler dan sangat dipengaruhi oleh budaya instan, tidaklah mudah memahami Injil hari ini. Di satu sisi, mereka mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi di sisi lain, keyakinan itu juga dapat menjadi godaan yang sangat halus, karena merasa pasti akan keselamatan mereka. Mereka justru semakin kehilangan rasa tanggung jawab pribadi dan perasaan berdosa. Ini adalah suatu persoalan pastoral yang semakin nyata, yang dapat kita amati dari semakin sepinya dan semakin ditinggalkannya ruang-ruang pengakuan dosa di banyak tempat. Maka dalam konteks masa sekarang, pesan Injil hari ini cukup tegas, yaitu hendaknya kita tidak menyalahgunakan kebaikan Allah. Berusahalah untuk mencapai keselamatan, seolah-olah semua bergantung pada usaha kita sendiri, meskipun kita mengakui bahwa keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma.
semuanya itu adalah rahmat. Kita mesti menyadari bahwa meskipun Allah menganugerahkan keselamatan melalui Kristus, namun jika kita tidak berjuang untuk itu, apalagi jika kita lalai dan sembrono dalam hidup, maka kita dapat termasuk di antara mereka yang ditolak dan akhirnya diusir dari kerajaan Allah, dari keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, secara positif, sebenarnya sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk tidak kehilangan harapan akan keselamatan siapapun, termasuk para pendosa besar sekalipun. Maka kita dapat dan harus berjuang untuk keselamatan pribadi dan sesama kita. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.